apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu ya, serta selalu ada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semangat pagi semuanya, semangat bekerja ya. Semangat berjualan bagi yang berjualan. Oh ya, teruntuk semuanya, saya izin podcast ya. Ini soal campuran aja ya. Jadi gini, saya itu kan pernah sering mengalami kegagalan cinta ya, baik itu diputus ya, putus hubungan dengan mantan kekasih saya, dan saya bercerai dengan mantan suami saya 1 kali ya. Dan saya sering mengalami cinta bertepuk sebelah tangan, dan juga sering mengalami cinta dalam diam namun tidak bersatu. Sering mengalah dan juga sering mundur dari beberapa laki-laki yang pernah saya cintai, yang juga sebetulnya mereka juga pernah mencintai saya gitu ya, baik secara nyata maupun secara diam-diam ke saya waktu itu ya. Sekarang udah enggak lagi kok. Jadi gini ya, saya kan pernah bilang ya, saya tidak takut kehilangan sesuatu, kecuali saya hanya takut kehilangan Allah. Nah, itu utamanya saya takut kehilangan Allah ya. Terus yang saya maksudkan itu, saya tidak takut kehilangan sesuatu itu gini, saya tidak takut kehilangan mantan kekasih saya, saya tidak takut kehilangan mantan suami saya gitu. Yang saya takutkan utamanya adalah takut kehilangan Allah Azza wa Jalla. Itu. Saya juga pernah kok gitu ya takut kehilangan rezeki. Kita juga sebetulnya benar ya apa kata Pak Ustadz Adi Hidayat, kita nggak perlu takut kehilangan dunia. Itu. Yang harus kita takutkan itu, kita takut kehilangan yang pemilik dunia, yaitu Allah Azza wa Jalla gitu. Ya gitu, kita boleh kok takut kehilangan rezeki, namun sewajarnya aja gitu. Takut kehilangan uang, takut kehilangan barang gitu ya. Sewajarnya aja gitu. Maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi gitu ya namanya teh. Terus saya juga gini ya, waktu itu kan saya tuh sering mengalah dan mundur dari beberapa laki-laki yang pernah saya cintai. Saya bukannya nggak takut kehilangan mereka, bukannya nggak takut kehilangan mereka, bukan. Justru yang saya takutkan dari mereka itu adalah gini, saya takut wanitanya mereka itu menangis gitu. Waktu itu saya kan pernah mengalami cinta dalam diam ya dengan
beberapa laki-laki yang pernah saya cintai di saat mereka sebelum menikah dengan istri-istrinya mereka gitu, termasuk juga dengan seseorang ya gitu. Dengan seseorang yang pernah saya cintai gitu ya. Nah, saya mengalah dan mundur dari mereka. Itu bukan berarti saya mempermainkan perasaan cintanya mereka, bukan. Itu karena apa? Saya juga sempat bimbang waktu itu. Dan saya sempat bilang gini ya di postingan saya ataupun di komentar yang lainnya. Entah itu jodoh saya itu dengan mereka ya, dengan salah satu di antara mereka, maksud saya gitu. Entah itu jodoh saya itu dengan salah satu di antara mereka ataupun dengan yang lainnya gitu. Karena itu saya bimbang. Karena bimbangnya gini ya, apakah saya harus maju atau mundur dari mereka yang pernah saya cintai? Karena yang saya lihat mereka dengan wanitanya mereka itu mesra di postingannya mereka gitu ya. Sedih juga sih gitu ya. Ada rasa cemburu, tapi sama saya disembunyikan rasa cemburu saya ke mereka gitu. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi gitu ya. Mungkin wanitanya mereka sangat menginginkan mereka, ya udah pasti ya gitu, sangat menginginkan mereka untuk menjadi suaminya mereka. Jadi kalau saya maju, nantinya mereka malah ditinggalin sama orang-orang yang pernah saya cintai ya. Nantinya mereka malah nangis. Aduh, kasihan juga ya gitu kan. Saya pikir gitu. Ya udah deh, akhirnya saya mengalah, saya mundur dari mereka, termasuk dari seseorang ya. Saya mundur dari seseorang, dari mereka gitu. Berkali-kali saya sering mengalah dan mundur. Tapi berkali-kali juga saya sering disalahpahamin gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, saya paham kok. Mungkin mereka belum mengerti apa niat saya mengalah dan mundur dari mereka gitu ya. Ya nggak apa-apa, saya dianggap jelek juga nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, saya terima kok gitu ya. Allah Maha tahu kok kenapa saya mengalah dan mundur dari mereka gitu kan. Itu ya karena saya demi kebaikan wanitanya mereka. Saya nggak mau jadi perebut laki orang, apalagi saya nggak mau jadi perebut suami orang. Nggak boleh ya, dosa. Kalaupun saya nggak ikhlas, kalaupun saya nggak ridho melepaskan mereka yang pernah saya cintai, udah pasti dari dulu saya rebut mereka dari wanitanya mereka gitu. Ini karena sayanya melepaskan mereka demi wanitanya mereka, itu berarti saya insya Allah ikhlas dan ridho. Insya Allah itu demi kebaikan wanitanya mereka, biar wanitanya mereka itu gak nangis, biar wanitanya mereka itu gak kecewa ke mereka gitu. Saya bukannya ingin dipuji ya, bukan, wallahi. Buat apa saya ada niatan untuk ingin dipuji? Buat apa?
dosa sih sebenarnya. Kalaupun ada yang muji saya ya alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa, lebih baik muji ke Allah aja gitu. Ke Allah subhanahu wa ta'ala aja ya muji ya. Jangan berlebihan deh memuji manusia mah gitu. Nah, kayak gitu. Terus bener ya apa kata Pak Ustadz Hilman ya. Pak Ustadz Hilman kan pernah bilang gini ya di ceramahnya. Ya saya sering lihat ya di beberapa postingan lainnya gitu ya. Tentang ceramah beliau tentang takdir jodoh ya. Allah mendatangkan seseorang untuk kita itu pasti yang terbaik untuk kita. Benar. Tapi Pak Ustadz Hilman, saya izin menambahkan ya. Kalaupun Pak Ustadz Hilman menonton video saya yang ini, saya mohon izin menambahkan. Jadi gini, betul kata Pak Ustadz Hilman, Allah tuh mendatangkan seseorang untuk kita itu pasti yang terbaik untuk kita. Betul. Tapi kalau saya boleh izin untuk menambahkan, itu bisa jadi ujian juga buat kita. Allah mendatangkan seseorang untuk kita itu pasti yang terbaik untuk kita. Bisa jadi ya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi itu sebagai ujian buat kita. Bisa jadi gitu. Ya seperti halnya ada ada suami istri gitu ya. Bisa jadi suami istri itu adalah ujian, bisa jadi juga yang terbaik menurut Allah gitu untuk kita. Kalaupun ada suami istri yang bercerai, yaitu artinya jodohnya pendek gitu. Kalaupun ada suami istri yang kalaupun ada suami istri yang hidup kebersamaannya mereka itu sampai di surganya Allah Azza wa Jalla, yaitu berarti mereka berjodoh dunia akhirat gitu, berjodoh sampai di surganya Allah Azza wa Jalla gitu. Kalaupun pendapat saya ini ada salahnya, tolong koreksi lagi ya Pak Ustadz gitu. Semuanya juga ya saya minta maaf ya kalau saya ada salah. Saya juga seorang manusia ya yang gak luput dari salah dan dosa gitu ya. Dan juga Allah itu terkadang menguji cintanya manusia gitu ya. Itu bisa jadi merupakan kebahagiaan, bisa jadi juga ujian dari Allah Azza wa Jalla gitu ya buat kita. Kita mah berharap masih berharap ridho Allah gitu ya. Dan bagi yang berumah tangga juga kan mengharapkan ridho Allah ya gitu, agar cintanya mereka itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla gitu ya. Kayak gitu. Lanjut part 2 ya.